zaman semakin singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah, memang terasa. Terasa enggak? Sudah faham hadis ini? Ingat, Bapak Ibu ingat pertama saya jadi imam tarawih di sini? 2008, bulan Ramadan kan? Rasanya sudah lama tuh, kayaknya baru kemarin. Baru kemarin. Sambil saya, kalau saya masih ingat, masih terbayang ya, masih saya ingat jemaahnya, mukanya jemaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sambil saya masih tergambar lagi jadi imam di depan mihrab ini. Ini tanda apa? Saking cepatnya. Kadang kita ada janji sama orang, kita lupa berjanjian itu. Tiba-tiba ditelepon, ente di mana? Ana tunggu lama. Kenapa? Ini kan sudah hari Rabu, kan janjian. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ana fikir janjian minggu kemarin. Jadi saking orang tidak merasa, karena saking cepatnya, jaraknya, waktunya. Orang-orang yang dulu berjalanan jauh, mungkin ibu-ibu yang sudah usia bertemu orang tuanya, nenek kakeknya, neneknya yang dulu berangkat haji pakai kapal, bisa bermingguan, bisa berbulan-bulan kan? Menurut saya orang dulu kalau bikin acara keselamatan, fantas acara keselamatan dulu, karena orang yang berangkat belum tentu pulang, saking jauhnya. Sekarang ini termasuk juga salah satu ciri, yang dulu berjalanan bisa berbulan-bulan, sekarang hanya bisa berjam-jam. Ini juga termasuk ciri-ciri hari kiamat. Disingkatkan waktu, cepat. Malah belum kita kenyang tidur, sudah dibangunin, sudah sampai Makkah. Subhanallah. Jadi yang kita hitungkan, satu minggu saja menjadi seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Satu jam sepertinya membakarkan satu daun dari pohon kurma. Satu tahun pun dari Ramadan sampai Ramadan, yang kita baru kemarin habis Ramadan, menunggu kedatangan haji, sekarang sudah masuk bulan Maulid. Sebentar lagi, tidak lama lagi masuknya bulan Ramadan. Saya waktu bertelefon mengundang Imam Masjid Kuba, saya fikiran untuk bersiap masih lama lah. Proses kita isi, ada jadwal kesana kemari. Baru saja tadi pagi kita rapat untuk persiapan acara Maulid. Ternyata untuk kedatangan mereka hanya 2 minggu, malah kurang dari 2 minggu. Kita belum siapin apa-apa. Belum kita mau menetapkan jadwal di mana, di masjid mana. Ternyata mereka sudah mau datang, kita belum siap. Saking cepatnya waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang sudah melihat waktunya secepat itu, tapi dia bisa memanfaatkan dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak baca Al-Quran, menjaga salat malam, menjaga salat berjamaah di masjid, terutama istighfar. Saya memberikan satu istighfar, mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari. Setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan cara ini bukan hanya mengampuni dosa, memberikan kemudahan, dan mempenuhi dan menyelesaikan hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Tapi ingat satu hal,
banyak orang ingin lewat istighfar Allah cepat mudahkan. Dia punya masalah fitnah, masalah dosa, masalah maksiat sudah bertahun-tahun. Begitu dia sadar, dan kapan sadar? Bukan sadarnya karena habis dosa maksiat, tapi dia mulai sadar kebetulan lagi menghadapi sebuah cobaan, ujian yang membuat dia stres sampai galau. Habis itu dia sudah tak punya jalan kemana, bingung dia tak tahu kemana. Akhirnya dia berkata, karena Ustaz Ali berkata istighfar pasti memberikan kemudahan. Habis bertahun-tahun maksiat, dia ingin lewat istighfar baru satu malam atau dua malam, kenapa Allah tidak memberikan kemudahan? Katanya istighfar memberikan kemudahan. Harus kita juga mensesuaikan. Kalau memang bertahun-tahun kita maksiat, harus juga berusaha sebanyak-banyaknya istighfar. Jangan mengharap dan segera Allah berikan bantuan, begitu Allah berikan pertolongannya malah kita kembali kepada dosa maksiat kita. Oleh karena itu saya nasihatin Bapak Ibu, mulai hari ini jangan berhenti istighfar. Anda di jalan, Anda di mobil, Anda jalan kaki, naik bis, motor, kemana saja Anda pergi, dalam keadaan wudu, tidak, dalam keadaan suci maupun halangan, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, silahkan berbanyak istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu, apapun masalah Anda merasa punya dosa belum bisa ditinggal, lewat istighfar ini nawaitu mendekatkan dirinya kepada Allah agar Allah mengampuni dan menjauhkan dari dosa itu. Anda punya masalah sama suami, Anda punya masalah sama istri, Anda punya masalah sama anak, Anda punya masalah sama siapapun, tetangga, atau ada seorang yang pernah kita pinjamin belum dia lunaskan, lewat berbanyak istighfar akan Allah berikan kemudahan. Dan ada satu saat orang sendiri akan datang dan melunaskan hutangnya tanpa kita tagih dan tanpa kita cari. Itu kedahsyatnya dan kelebihan istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.